Nah, setelah menulis Ajengan Cipasung, kemudian tahun 2019 saya diminta untuk menulis Ki Haji Zainal Mustafa. Ini adalah pahlawan nasional yang meninggal pada tahun 1944, menjadi korban dari keganasan tentara pendudukan Jepang. Nah, sebagaimana komitmen saya, maka bukunya saya beri judul Ajengan Sukamana, biografi Kiai Haji Zainal Mustafa Asy-Syahid, karena beliau mati syahid dieksekusi oleh Jepang. Ini buku yang sangat menantang. Kalau dengan Ki Ilyas saya masih sempat ketemu, sempat wawancara. Kemudian ada istri beliau, Ibu Nyai Dedeh Fuadah, yang menjadi semacam Siti Aisyah ya. Beliau ingat semua apa yang terjadi dengan kehidupan Ki Ilyas sejak kenal, menikah, dan sampai pada saat biografi itu ditulis. Nah, yang Ki Haji Zainal Mustafa itu beliau sudah wafat pada tahun 1944. Tidak ada istrinya yang masih hidup, artinya sudah wafat semua. Anak-anaknya juga sudah wafat semua. Yang ada sekarang adalah generasi ketiga atau cucu dari Ki Haji Zainal Mustafa. Tetapi tokoh ini sangat terkenal luar biasa di dunia akademik. Setelah saya riset, setidaknya ya ada 3 disertasi di Cornell University ini yang menyebut Ki Haji Zainal Mustafa. Misalnya yang pertama itu ada di dalam bukunya Hari J. Benda. Lalu ada yang kedua ada di bukunya Kanahale, dan yang ketiga nih yang paling lengkap ada di bukunya Aiko Kurosawa. Ini sangat lengkap, ada satu bab panjang sekali tentang perlawanan santri dan Kiai Sukamana pada tahun 1944. Kemudian juga tesis, skripsi tentang Kiai Zainal Mustafa ini cukup banyak. Nah, saya mencoba mencari celah ya, karena si tokoh ini sudah ditulis oleh banyak orang, diminati oleh banyak sejarawan. Saya mencoba menemukan apa yang bisa saya ungkap ketika saya akan menulis tokoh yang sangat populer, yang sangat terkenal, menjadi pahlawan nasional, menjadi pahlawan kaum santri. Di dalam penulisan biografi Kiai Zainal Mustafa, ini ceritanya berhenti setelah beliau ditangkap. Beliau ditangkap oleh tentara Jepang pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 1944. Lalu setelah itu di penjara di Tasik, disiksa. Nah, lalu putus ceritanya. Nah, saya coba menelusuri setelah ditangkap dan dibawa ke Tasik itu, ke penjara Jepang Kenpetai di Tasik, itu beliau dibawa kemana? Lalu saya telusuri, beliau dibawa ke penjara Sukamiskin di Bandung. Lalu ada dibawa ke penjara Kenpetai di Bandung juga. Lalu dibawa ke penjara Cipinang di Jakarta. Dan pada tanggal 25 Oktober 1944 beliau dieksekusi. Jadi ada 8 bulan masa beliau di penjara dan berpindah-pindah, dan itu selalu disiksa. Tapi luar biasa, beliau dan sejumlah pasukan intinya yang ditangkap oleh Jepang itu masih kuat. Dari 22 santri dan kiai ya yang menjadi pasukan inti, atau istilahnya sekarang ring 1 Kiai Zainal Mustafa ini, ada 5 yang wafat dari penjara ke penjara itu, sehingga tersisa 17 plus Kiai Zainal Mustafa menjadi 18. Nah, 18 ini dieksekusi.
lalu dikuburkan. Jadi eksekusi itu dilakukan di Ancol, di bawah sebuah pohon besar, lalu digali tanah di situ dan dikubur begitu saja. Sebagaimana kita tahu, Ancol itu tepi pantai. Mungkin ya, pikirannya tentara Jepang waktu itu dikuburkan di bawah pohon itu di tepi pantai supaya si mayat ini mudah rusak dan kemudian hilang terbawa ombak begitu. Tetapi ya ini mungkin karomah ya, kalau menurut kepercayaan kita sebagai santri. Eksekusi malam itu ternyata ada yang melihat. Nah, jadi tidak jauh dari tempat eksekusi ini ada kelenteng Cina di Ancol ini. Ini adalah kelenteng yang didirikan oleh anak buah Cheng Ho yang tidak ikut ke Semarang. Jadi dia tetap di situ, di Ancol, sehingga terus sampai beranak pinak dan di situ membuat kelenteng. Nah, salah satu penjaga kelenteng namanya Empek Gagu. Empek ini julukan buat pendekar. Empek Gagu karena dia tidak bisa bicara, tapi dia dikatakan sebagai sakti ya, dia pandai bermain toya gitu. Tongkat yang panjang itu, kalau di dalam film-film Cina itu bisa dilihat ya, pakai tongkat panjang. Nah, si Empek Gagu ini melihat eksekusi itu. Lalu waktu berjalan, kemudian Jepang menyerah, kalah, pergi begitu saja. Lalu Belanda kembali masuk ke Indonesia melalui nikah. Makanya dalam pelajaran IPS itu kita masih ingat Belanda membonceng tentara nikah. Nah, ada istilah membonceng ya, masih ingat di pelajaran IPS itu? Ya itulah. Nah, sehingga ketika Republik ini masih sangat awal, di Jakarta kondisi sudah sangat tidak aman, banyak teror dan lain-lain, sehingga kemudian nanti pemerintahan pindah ke Yogyakarta. Nah, secara administrasi di Batavia atau di Jakarta ini kembali ke tangan Belanda. Nah, si Empek Gagu ini kemudian lapor pada tahun 46 ke tentara Belanda, melaporkan bahwa di bawah pohon itu adalah tempat eksekusi atau killing field. Nah, kemudian oleh Belanda itu digali dan ditemukan tulang belulang gitu. Lalu didata, catatannya ketemu, ini yang grup Sukamana ada 18 orang, grup ini ada sekian gitu, banyak sekali. Nah, tetapi hebatnya itu datanya itu bisa ditemukan dengan utuh ya, datanya itu. Lalu si pihak otoritas Belanda ini kemudian memutuskan tempat dikuburnya Ki Zainal Mustafa dan kawan-kawan ini kemudian dijadikan taman makam pahlawan korban Perang Dunia Kedua. Akhirnya di situ dikuburkan yang dari Bandung, yang dari luar Jawa, itu semua dibawa ke situ dan menjadi pemakaman yang dirawat dengan baik sampai hari ini. Jadi kalau kawan-kawan ke Ancol nanti bisa datang ke Ervel Ancol, itu adalah kuburan Belanda dan dikelola oleh sebuah yayasan yang di bawah administrasi langsung dari Belanda, dan itu menjadi sekarang mungkin sebut saja menjadi wisata ziarah gitu ya, di salah satu wisata ziarah di Ancol. Nah, akhirnya yang tadinya di bawah pohon kemudian dibuatkan makam yang indah menurut pandangan kita, karena itu rumputnya hijau di tepi pantai gitu. Itu menjadi sangat indah. Nah, pada tahun awal 70-an ketika beliau diajukan sebagai pahlawan nasional pahlawan nasional dari kekejaman tentara pendudukan Jepang,
akhirnya atas informasi dari waktu itu masih Dr. Andes Nugroho Noto Susanto, beliau menemukan data, oh ada ternyata makamnya Ki Haji Zainal Mustafa ini di Ancol. Lalu disampaikan kepada keluarga, dan keluarga mengadakan rapat, kemudian meminta fatwa kepada sejumlah ulama untuk memindahkan makam Ki Haji Zainal Mustafa dan sahabat-sahabatnya sesama syuhada dipindahkan ke Sukamana. Maka pada bulan Agustus pada tahun 1973 dipindahkanlah 18 jenazah ini dari Ancol ke Sukamana. Disediakan tanah oleh pemerintah setempat menjadi Taman Makam Pahlawan Ki Haji Zainal Mustafa. Nah, ketika ditangkap, beliau sangat dihinakan, disiksa oleh Jepang. Tetapi pada saat makamnya dipindahkan dari Ancol ke Sukamana, itu beliau dikembalikan oleh negara, dikawal oleh 4 angkatan, istilahnya pada waktu itu, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Nah, itu dipindahkan, dilakukan upacara kebesaran militer, disaksikan oleh puluhan ribu orang pada waktu itu, dan disaksikan juga oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Dr. Ki Haji Idham Khalid. Jadi beliau, Pak Idham, hadir pada saat proses pemakaman kembali jenazah Ki Haji Zainal Mustafa dan 17 sahabat beliau. Nah, dengan data baru ini kemudian saya bisa memperkaya biografi Ki Haji Zainal Mustafa menggunakan sumber-sumber yang sudah ada dan melengkapinya dengan temuan yang saya dapatkan ini. Karena pada waktu itu di tengah puncaknya COVID-19, saya tidak bisa riset ke Perpustakaan Nasional maupun ke Arsip Nasional. Jadi saya betul-betul mengandalkan arsip online. Dan kita tahu pada waktu itu banyak sekali situs-situs sejarah yang membuka, yang open untuk diakses oleh publik, dan saya bisa memanfaatkan itu. Alhamdulillah bukunya selesai dan sudah diluncurkan setahun yang lalu. Jadi kawan-kawan di dalam mencari data untuk menulis biografi atau untuk menulis apapun, itu jangan mudah menyerah, harus tangguh ya, harus tough, dan jangan malu bertanya kepada siapapun. Karena kalau kita bertanya untuk mencari data, itu hanya ada 2 kemungkinan, dijawab dan tidak dijawab. Tapi kalau tidak pernah mengajukan, ya tidak dapat apa-apa. Kan kalau mengajukan mungkin loh dapat jawaban, atau juga tidak. Nah, kalau dapat kan kita beruntung. Jadi kalau sedang menulis itu tanya siapa saja, apa yang kita inginkan tuh ini ke siapa, tanyanya ini ke siapa, ditanyakan ini ke siapa, ditanyakan, terus saja dicoba. Tentu dengan cara-cara yang baik, yang sopan gitu. Nah, sehingga siapapun yang kita tanya juga, kalaupun menolak itu akan menjawabnya juga dengan baik-baik gitu.